wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Suherdi dengan NPM 2208260203 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas dari blok elektif tentang hipnoterapi, dan saya akan menjelaskan tahapan atau teknik hipnoterapi. Sebelum lanjut ke tekniknya, saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang definisi, tujuan, dan prinsipnya. Definisi hipnoterapi sendiri adalah suatu kondisi fokus dan relaksasi mendalam di mana pikiran bawah sadar menjadi lebih terbuka terhadap sugesti. Kemudian tujuan dari hipnoterapi sendiri yaitu menciptakan relaksasi mendalam pada tubuh dan pikiran klien, dan juga yang kedua ada meningkatkan fokus dan konsentrasi klien. Kemudian yang ketiga mengurangi stres, kecemasan, dan juga rasa ketegangan. Kemudian yang keempat juga hipnoterapi membantu terapi seperti mengatasi fobia, nyeri, kebiasaan buruk, atau juga meningkatkan kepercayaan diri. Serta juga hipnoterapi merupakan tata laksana dari gejala psikologis. Kemudian untuk prinsipnya, prinsip hipnoterapi sendiri, pertama klien atau pasien bersedia dengan sukarela untuk saling percaya kepada penghipnotis dan juga yang akan menjadi pasien. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk fokus terhadap tata laksana hipnoterapi. Kemudian juga yang ketiga, memahami komunikasi verbal antar penterapis sama yang diterapis. Kemudian langsung saja ke tekniknya. Jadi teknik hipnoterapi sendiri terbagi menjadi 5, dimulai dari pre-induction, suggestibility test, induction, dan juga sugesti, dan juga termination atau terminasi. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari tahap-tahapnya. Jadi pre-induction sendiri yang pertama itu adalah tahap awal hipnoterapi antara klien dan juga penterapisnya untuk pertama kalinya bertemu. Kemudian poin kedua yaitu suggestibility test. Maksud dari uji sugestibilitas adalah untuk menentukan apakah klien masuk ke dalam orang yang mudah menerima sugesti atau tidak. Kemudian yang ketiga ada namanya induction. Jadi induksi ini sendiri adalah cara yang digunakan oleh seorang hipnoterapis untuk membawa pikiran klien berpindah dari pikiran sadar, yaitu conscious, ke pikiran bawah sadar atau subconscious dengan menembus apa yang dikenal dengan critical area. Setelah itu dilakukan yang namanya deepening atau pendalaman trance. Jadi ini jika dianggap perlu, hipnoterapis akan membawa klien ke trance yang lebih dalam. Setelah dilakukan deepening, klien juga merasa trance udah masuk ke trance yang lebih dalam, kita lakukan sugesti kembali. Jadi pada saat klien atau pasien berada dalam trance, hipnoterapis juga akan memberi post hypnotic suggestion. Sugesti yang diberikan kepada klien pada saat proses hipnotis masih berlangsung dan diharapkan terekam terus oleh pikiran bawah sadar klien, meskipun klien telah keluar dari proses hipnotis. Kemudian kita lakukan yang terakhir namanya terminasi, yaitu akhir dengan teknik yang tepat, hipnoterapis secara perlahan-lahan akan membangunkan klien dari tidur hipnotisnya dan membawa ke keadaan yang sepenuhnya sadar. Kemudian setelah kita melakukan tahap-tahap hipnoterapi, ada juga indikasi dari hipnoterapi sendiri, yaitu yang pertama ada gangguan psikosomatik, yaitu gangguan yang dialami berupa faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi fisik. Jadi gejala yang nampak adalah gejala fisik dari pasien atau klien. Kemudian yang kedua ada gangguan psikiatrik, yaitu gangguan yang dialami berubah faktor psikologis yang gejalanya nampak pada area psikologis. Jadi gangguan psikologis pada pasien.
Kemudian yang ketiga, kasus-kasus seperti di bidang anestesi, kemudian nyeri persalinan, kemudian untuk mengatasi obstipasi atau seperti retensi urin pasca pasca bedah. Kemudian ada juga kontraindikasinya. Jadi seseorang yang dalam kondisi tidak tenang, gaduh gelisah, misalnya pada psikosis akut sehingga tidak dapat dilakukan kontrak psikis dengan subjek. Kemudian yang kedua, seseorang yang dalam keadaan yang tidak mengerti apa yang dia lakukan, misalnya pada orang demensia. Kemudian yang ketiga, pada orang yang tidak tahu atau belum mengerti tentang apa yang kita katakan. Misalnya sugesti verbal tidak akan berpengaruh pada suatu subjek. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya tampilkan referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih.